warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan mata peluang, kemudian yang terpenting Allah memberi kita hidayah taufik, memudahkan langkah kita ada di tempat ini memberikan salat maghrib berjamaah. Kemudian menuju jamaah. Salawat serta salam kita berikan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh umat beliau yang setia sampai akhir zaman. Kita lanjutkan belajar sirah. Nah, sedikit ingin menceritakan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Sebelum itu Anda ingin memperkenalkan kaidah penting dalam akidah, yaitu ada istilah makna hakikat sama makna majaz. Makna hakiki sama makna majazi. Apa bedanya makna hakikat sama apa bedanya makna majaz? Karena banyak orang salah. Makna hakikat, bagaimana mengartikan sebuah dalil? Apakah diartikan majaz apa hakikat? Gitu kan? Makna hakikat adalah makna yang ketika disebut dia khotoro fi bali, dia terlintas di benak kita, itu sesuatu yang terekam oleh kepala kita, itu sesuatu yang bisa dicerna. Misalnya contohnya ketika dikatakan ra'aitu asadan fil ghabah, aku melihat singa di hutan. Ini kira-kira majaz atau hakikat? Karena terlintas di benak kita itu yang namanya singa itu di hutan dia. Itu namanya. Ini mana hakikat. Tapi kalau Anda mengatakan ra'aitu asadan, aku melihat singa yakhtubu 'alal mimbar, dia berkhutbah di atas mimbar. Ini kira-kira majaz atau hakikat? Jelas tidak bisa. Tidak, ini karena yang namanya singa mustahil dia bisa berkhutbah di atas mimbar. Otak menolak. Nah, ini mau tidak mau harus diartikan ke majaz. Bagaimana orang Arab mengartikan ketika dikatakan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar, aku melihat singa di berkhutbah di atas mimbar. Maksudnya orang yang fasih berbicara, berkhutbah berapi-api, ini asad. Tidak mungkin singa bisa berkhutbah, maka dia wajib dibawa ke majaz. Nah, begitu juga dalam pendalilan ada istilah dalalatul lafzi sama dalalatul siyaq. Berdalil sesuai dengan lafaz nas, atau berdalil dengan siyaqul nas, konteks kalimat itu, konteks kalimat. Contohnya yang paling mudah dari itu, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Nah, maka ketika datang kepada kita ayat nas dari Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang asma wa sifat, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak orang tergelincir dalam hal akidah, yaitu dalam hal asma wa sifat. Sebagaimana orang-orang banyak mentakwil ayat ini karena dianggap tidak sesuai atau dianggap dia menyerupai makhluk. Ketika Allah dikatakan Allah istiwa misalkan, istiwa ini majaz apa hakikat kira-kira? Jelas hakikat ya. Istiwa tidak boleh takwil, dikatakan majaz tidak boleh, karena yang terlintas di kepala kita itu adalah hakikat. Apa itulah yang dikatakan hakikat? Berarti memaknai sesuatu sesuai dengan zahirnya. Begitu hukum asal nas dalam Al-Quran, baik Al-Quran dan hadis, menghukumi sesuatu, mengartikan sesuatu berdasarkan hukum zahirnya, nas zahirnya. Tidak boleh
palingkan kecuali memang ada dalil yang memalingkan dari makna hakikat ke makna majaz. Itu baru. Maka ada kaidah besar dalam fikih itu dikatakan apa? Sering kita ulang-ulang di sini, al-ittifaq fil musammayat la yastalzimu al-ittifaq fil haqaiq. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Sering kita ulang-ulang di sini biar kita tidak salah. Di sini Allah mengatakan dirinya Sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu melihat dan mendengar. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan manusia melihat dan mendengar. Dalam surat Al-Insan yang kedua itu, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lihat, Allah mengatakan manusia sami'an basira. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kalau Allah melihat dan mendengar bahwa sama dengan makhluk. Ya Allah mengatakan dirinya sami'an basira, di ayat yang Allah mengatakan makhluknya sami'an basira. Ini menunjukkan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Al-ittifaq fil musammayat la yastalzimu al-ittifaq fil haqaiq. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Nah, itu kaidah penting harus kita. Misalnya kalau Allah mengatakan dirinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini gimana ini? Ayo. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini berdalil. Banyak orang berdalil enak konsisten teman-teman ini yang aku sunnah ini. Kenapa di sini sama? Ketika Allah mengatakan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kenapa kalian mengatakan kesamaan ilmu? Kan katanya harus diartikan sesuai teks zahir. Tapi kita mengatakan kesamaan ilmu. Kenapa tidak kesamaan zat sebagaimana apa kaidah, sebagaimana komitmen kita awal bahwa komitmen ahlus sunnah, komitmen para salaf bahwa zahir nas adalah hukum, mengartikan sesuai dengan zahir. Tapi dikatakan ketika wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti harusnya zat. Kan Allah mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kenapa dipalingkan ke mana kebersamaan ilmu? Kenapa ya? Berarti harus dilihat ayatnya keseluruhan. Apa punya ayatnya? Innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'ala al-'arsy. Lanjutnya apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju minha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat, Allah mengatakan diri yang ayat pertama Allah mengatakan dirinya di atas aras beristiwa, di bawahnya Allah mengatakan bersama kalian dimanapun kalian berada, tapi di tengah-tengahnya Allah tahu apa yang keluar, Allah tahu apa yang masuk bumi, keluar bumi, naik ke langit, turun ke langit. Allah mengetahui semuanya, kemudian mengatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Ini namanya dalalatus siyaq, berdalil dengan siyaqul kalimat. Dalam siyaq kalimatnya itu menunjukkan bahwa ilmu Allah bersama makhluknya, tidak kebersamaan zat, tapi kebersamaan ma'iyah, tidak ma'iyah zat, kebersamaan secara zat, tapi kebersamaan secara ilmu. Siapa bilang gitu? Allah sendiri di tengah-tengah ayat. Tahu kamu kesini, naik apa yang keluar ke bumi, masuk ke bumi, turun ke langit, naik ke langit. Allah tahu. Baru dikatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan tidak konsisten. Nah, itu qadimah terbisu. Sekarang Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu? Apa bedanya Isra sama Mi'raj? Ini dua kata yang berbeda. Isra, perjalanan malam. Isra, perjalanan malam. Yang dikatakan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Mi'raj, araja, naik. Berarti Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Namanya Isra, perjalanan malam. Mi'raj asal katanya araja, naik. Mi'raj, naik. Berarti dari Mi'raj itu perjalanan dari Sidratul Muntaha menuju ke ayat ketujuh, Sidratul Muntaha. Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini
adalah perjalanan yang Allah berikan ajak nabinya, maka Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi min al-laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna halahu. Dia adalah perjalanan yang Allah asra, Allah perjalankan hambanya. Allah perjalankan hambanya. Ini kata para ulama adalah hiburan kepada Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj ini Nabi diuji dan ujian luar biasa. Pertama, wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta yang membackup dakwah Nabi dengan seluruh hartanya. Khadijah, istri yang bahkan dikatakan kepada Aisyah, saat kalian semua tidak beriman, dia beriman. Khadijah ini, bagaimana dia bisa menggantikan hatiku tergantikan olehnya? Bagaimana hatiku bisa Khadijah bisa tergantikan di hatiku oleh selainnya? Tak bisa, kata Nabi SAW. Di saat orang mendustakan, dia membela dakwahku dengan hartanya. Khadijah wafat. 2 bulan setelah itu, tidak lama setelah itu, pamannya wafat. Siapa? Abu Thalib wafat. Sedih Nabi. 2 pembela dakwah ini hilang, sudah tidak ada. Tiba-tiba Nabi coba berdakwah keluar Mekah ke Taif, dilempar, diusir. Setelah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Nabi SAW itu mulai disakiti secara fisik dan terang-terangan. Dulu kan masih ada berani kan, masih mikir-mikir ada Abu Thalib sesepuh di Quraisy. Ada Abu Thalib sesepuh di Quraisy, orang yang didengar di Quraisy. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian orang-orang sudah mulai terang-terangan. Nabi coba berdakwah ke Taif, dilempar Nabi. Dilempar sampai Nabi bingung, dari kota Makkah terusir, dari kota Taif terusir, bingung Nabi mau kemana. Kita pernah belajar dulu ya, dakwatun Nabi Kharijah Makkah itu pernah kita belajar itu. Nabi sama anak angkatnya Zaid bin Harithah bingung mau kemana. Akhirnya Nabi itu pulang dengan dikawal oleh seorang yang bernama Abul Bukhturi kafir. Wahai anakku, wahai saudaraku, wahai keponakanku, angkat pedang kalian, kita bawa Muhammad pulang dan masuk ke dalam kota Makkah. Tapi dia tidak beriman, dia hanya baik, kasihan. Mati kafir. Abul Bukhturi mati kafir. Nanti mati perang Badar. Padahal Nabi sudah ingat jasanya. Nabi sudah ingatkan sahabat, kalau kalian nanti di perang Badar ya, kalau nanti kalian bertemu dengan Abbas, jangan dibunuh, dia itu terpaksa pamannya. Kalau nanti kalian bertemu dengan Abul Bukhturi, jangan dibunuh. Nabi ingat jasanya orang ini. Nah, ketika itu pulang kepada Mekah, Nabi SAW sudah mulai disakiti terang-terangan. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur nabinya, diajak Mi'raj ke langit ke-7 dalam rangka untuk menerima perintah salat. Semua perintah melalui perantara kecuali salat. Melalui perantara Jibril kecuali salat. Waqtalafa fi ta'yini zamanihi al-aqwali syatta. Dia berbilang ini pendapat para ulama tentang kapan dia terjadi Isra Mi'raj ini berbilang. Faqila, ada yang mengatakan kana Isra'u fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Ada yang mengatakan tahun 1 kenabian sudah langsung Isra Mi'raj. Ada yang bilang begitu. Ikhtarahu At-Tabari, yang memilih pendapat ini adalah Imam At-Tabari. Wakila, ada yang mengatakan juga karena ba'dal mab'uthi bi khamsi sinin. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah diutus menjadi nabi. Rajjaha dzalika An-Nawawi wal Qurtubi. Yang merajihkan, yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Wakila, ada juga yang bilang kana lailatus sabi' wal 20 min syahri Rajab. Dia terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun 10 kenabian. Waqtaruhu al-Alamah Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi ulama Madinah, salah satu guru yang Imam Al-Mubarak Furi yang penulis kitab ini. Berarti Al-Mubarak Furi juga biasa mengambil dari gurunya Al-Mansur Furi di sini. Nah, ini yang rajih di Indonesia, ini yang dipilih oleh orang Indonesia, tahun As-Sabi' malam ke-27 bulan Rajab. Sampai ada lagunya ini dibuatin. Di Indonesia memang masyhur ini. Nah,
di tahun 10 kenabian. Ada yang mengatakan, pendapat lain mengatakan qabla hijrah, sebelum hijrah bisittati asyara syahran, sebelum hijrah kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum hijrah. Ai di Ramadan, yang berarti dia di bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Tahun 12 kenabian, 6 tahun sebelum hijrah. Karena Nabi SAW hijrah tahun berapa kenabian? Tahun 13. Karena kan Nabi 13 tahun di kota Mekah. Terusir sana kemari dakwah terusir, kemudian tak ada pilihan lain kecuali harus meninggalkan kota Mekah. Itu usia Nabi 53 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Hijrah 13 tahun setelah di Mekah dan terusir, berarti usia Nabi 53 tahun. Untuk bayangkan usia 53 tahun itu tidak mudah berjalan kaki dari kota Mekah ke Madinah zaman dulu. Bukan tidak seperti sekarang aspal. Usia 53 tahun tidak mudah ya. Nabi berjalan. Waqila qabla al-hijrah bisittati asyra syahran. Ada yang mengatakan sebelum hijrah sekitar 16 bulan sebelum hijrah. Jadi banyak berbilang pendapat para ulama tentang kapan terjadi itu. Tapi ini pasti terjadi. Wajib diimani kejadian tentang Isra Mi'raj. Untuk diimani bukan untuk dirayakan. Harus pegang. Diimani ya, wajib. Kemudian ada pendapat, ada terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Nabi itu Mi'raj dengan ruh dan jasad atau ruh saja? Nah, itu kan. Dikatakan di sini wa rawahu a'immatul hadits. Belum anak lewat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi. Nabi berangkat Mi'raj ke langit ketujuh itu termasuk dari jasadnya, artinya ruh dan jasad. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Baitul Muqaddis. Sama aja ya. Raqiban 'alal buraq, dia menunggangi buraq. Suhbatahu Jibril alaihi wassalam, yang menemani dia berangkat itu adalah Jibril alaihissalam. Fa nazala hunaka wa shalla bil anbiya'i imaman, sampai di Baitul Maqdis Nabi dengan bertemu dengan al-anbiya, seluruh nabi. Kemudian salat. Wa warabatul buraq bi khalfi babil masjid. Buraq itu diikat ya. Di mana di belakang pintu masjid Ramadan. Kalau pernah ke Palestina. Nabi sholat bersama seluruh para nabi dan rasul, dan Nabi menjadi imam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW adalah Sayyidul Mursalin, seutama-utama rasul. Untuk bayangkan 124.000 nabi dan rasul. Itu siapa yang paling utama semuanya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dalil bahwa Nabi SAW menjadi imam seluruh rasul. Jika pakai lafaz al-anbiya. Thumma araja bihi tilka laila min Baitul Maqdis ila samai dunya. Nabi langsung naik malam itu juga, enggak nginep, enggak apa, selesai salat langsung berangkat menuju langit dunia malam itu juga kata penulis. Fastaftah lahu Jibril, sampai di langit dunia Jibril minta izin dibukakan pintu langit pertama. Fa fataha lahu, maka pintu langit pun dibuka. Fara'a hunalika Adam Abul Bashar. Kemudian di langit pertama itu Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya para manusia. Abul Bashar. Nah, maka terkenal istilah Abul Bashar Ats-Tsani.
bapak manusia yang kedua. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Abul Bashar Ats-Tsani. Kenapa dibilang Abul Bashar Ats-Tsani? Karena peristiwa tenggelamnya, peristiwa banjir bandang yang meliputi bumi. Semua punah kecuali orang-orang di dalam masjid. Ada al-aqwalur rajih, ini pendapat yang rajih, walaupun ada pendapat yang mengatakan regional di atas seluruhnya. Tapi aqwalur rajihnya paling rajih ya, yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seluruhnya. Maka dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena memang semua manusia sudah tiada, yang ada di dalam kapal itu kecuali Nabi Nuh dan 39 orang lainnya, 40 orang ya. Itu semuanya mandul kecuali Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh nanti lahir Syam, Ham, Yafid. Sering kita ulang-ulang ya. Syam, Ham, Yafid ini anak keturunan kesana semua mengerucut manusia di dunia ini. Yang berkulit hitam, yang berkulit putih, merah dan segala macamnya mengerucut ke Syam, Ham, Yafid, mengerucut ke Nabi Nuh alaihissalam. Maka dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani. Abul Bashar Fafatahalahu. Dibukakan pintu pertama, di sana ada Jibril, Abul Bashar, fasallama alaihi. Kemudian mengucapkan salam kepadanya, farahhaba bihi. Kemudian Jibril mengucapkan marhaban, mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya bani saleh wa nabiyyun saleh. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Wa aqarra bi nubuwwatihi, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa arahullahu arwahus syuhada an yaminihi wa arwahul asqiya an yasari. Kemudian di langit pertama itu Nabi melihat rohnya syuhada di sisi kanan dan rohnya asqiya, orang-orang merugi, orang-orang yang celaka di sebelah kirinya. Tsumma araja bihi ila sama'is tsaniyah, naik ke langit ke dunia. Berapa jarak antara langit? 500 tahun. Jarak antara dunia dan langit pertama 500 tahun. Langit kedua dengan langit ketiga 500, antara langit terus begitu 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Ini secara akal ya. Nah mungkin masa iya 500 tahun ditempuh hanya dalam beberapa saat, beberapa detik. Tapi ini kabar wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka sami'na wa ata'na, buang jauh-jauh akal itu ya. Nah, kita harus menerima apa adanya. Karena akal manusia sangat terbatas. Fastaftalahu Jibril, di langit kedua Jibril minta izin untuk dibukakan pintu. Ditanya, man? Siapa? Jibril. Berarti sunnahnya begitu. Kalau ditanya siapa itu? Sebut nama. Bukan siapa? Saya. Nah, saya siapa saya? Maka sebut nama. Kalau misalnya siapa? Utsman. Nah, oh iya Utsman. Siapa? Zulkarnain. Ah, ya. Itu sunnahnya begitu ya. Siapa? Saya. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Ya, saya yang banyak saya. Fara'a fiha Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam. Kemudian Nabi di langit kedua itu melihat Yahya bin Zakaria. Kemudian juga Nabi bersama itu Nabi melihat Isa bin Maryam. Falaqiyahuma wa sallama alaihima faradda alaihi salam wa rahaba bihi wa aqarra bin nubuwatihi. Kemudian Nabi SAW bertemu mengucapkan salam, kemudian faradda alaihi salam, jawab salamnya, wa rahaba bihi. Mereka berdua mengucapkan marhaban, saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Tsumma araja bihi ila samai salisah fara'a fiha Yusuf. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi, sama ya. Tsumma araja bihi ila samai rabi'ah, naik ke langit keempat, fara'a fiha Idris. Ditemukan di langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Maka dulu kita pernah belajar Qisasul Anbiya, kisah para nabi, bahwa Nabi Jibril, Nabi Idris alaihissalam Allah angkat ke langit.
sebagaimana Nabi Isa. Ada tabinya. Tapi Nabi Idris dicabut ruhnya, wafat di langit keempat sehingga tidak ada lagi. Adapun Isa alaihissalam masih hidup dan akan turun ke dunia. Lagi-lagi otak kita nggak boleh berpikir apa dia makan di sana ya, sama siapa dia ngomong, nanti dia kedinginan, mau baju nggak dia kemarin, nanti kesepian dia tidurnya bagaimana, BAB, nggak boleh kita pikir begitu. Ini akal kita ini betul-betul sangat terbatas, betul-betul akal kita ini sangat tidak ada ya. Ketika berhadapan dengan nas Al-Quran dan hadis, nah, akal ini harus apa tuh? Misalnya, begini cara kita berhadapan sama dalil. Ini jelas meja ini. Dia warna apa namanya ini? Putih apa kuning apa krem? Tiba-tiba datang nas. Itu bukan meja, itu kursi warna hitam. Nah, maka wajib otak kita ini mengatakan apa ini? Kursi warna hitam. Begitu kita dengan dalil. Bertemu dengan Idris di langit keempat, fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi sama. Tsumma araja bihi ila sama'il khamisah, naik ke langit kelima. Fara'a fiha Harun bin Imran. Di langit kelima, Nabi ketemu dengan Harun bin Imran. Fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi sama. Tsumma araja bihi ila sama'is sadisah. Nabi naik ke langit ke-6, falaqiya fiha Musa bin Imran. Bertemu dengan Musa bin Imran. Berarti Musa dan Harun apanya? Saudara. Saudara kandung apa sepupu apa saudara jauh? Saudara kandung. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Bukan Imran yang itu. Kalau saudara Ali Imran, itu Imran, Ahlu Imran, Ali Imran, keluarganya Maryam. Dan ini jauh jaraknya. Ya. Fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi sama ya. Falamma jawazahu baka Musa, ketika lewat mau naik ke langit ke-7, Musa nangis. Faqila lahu ma yubkika? Wahai Musa, kenapa kau nangis? Kata Nabi Muhammad SAW. Faqala abki li'anna gulaman ba'atha min ba'di yadkhulul jannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis, ada anak gulam, pakai bahasanya gulamnya karena memang caranya jauh dengan Rasulullah. Anak kecil gulam Nabi Muhammad. Ada gulam diutus menjadi nabi, ternyata umatnya lebih banyak masuk surga dibanding dengan umatku dan aku bersedih, aku menangis. Kata Nabi Musa alaihissalam. Dulu ada pernah ingat ditampakkan kepada Nabi Rasul-Rasul yang datang bersama 2 pengikutnya, 3 pengikutnya, bahkan ada tanpa pengikut sama sekali. Dilihatlah Nabi dengan pengikut yang sangat banyak. Nabi mengatakan, oh itu umatku. Kata Jibril apa? Bukan, itu umatnya Musa itu. Banyak umat Musa berarti? Banyak. Tapi Musa bilang apa? Aku menangis li'anna gulaman ba'atha min ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsara mimma yadkhuluha min ummati. Nah, ternyata umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak. Padahal umat Nabi Musa banyak, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, wah ini umatku banyak sekali. Jibril bilang bukan, itu umatnya Musa. Tsumma araja ila sama'is sabi'ah. Nabi naik ke langit ke-7. Falaqiya fihi Ibrahim alaihissalam. Di sana ketemu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kalau dirunut jasadnya Nabi nasabnya Nabi SAW sampai ke Nabi Ibrahim, maka dikatakan Abul Anbiya. Kenapa ya? Karena anaknya Nabi siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, semua nabi-nabi. Semua turunan Ishak sampai ke bawah, semua Bani Israel ini keturunan Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Abul Anbiya. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Terus sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi juga. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan Bani Ismail, anak keturunan Ismail. Nah, berarti anak Ibrahim bukan Ibrahim. Maka Nabi SAW pernah berkata, semalam putra-putraku lahir. Semalam
dan aku memberinya nama sebagaimana nama bapakku Ibrahim. Ke atas tuh bapak tulisannya terus di kalangan Arab. Aku memberinya nama sebagaimana nama bapakku Ibrahim. Jadi kalau antum lahir anak, boleh langsung dinamakan malam pertama sebagaimana Nabi menamakan Ibrahim pada malam pertama. Itu boleh ya. Kalau sunnahnya malam ketujuh. Ada nas perintah dari Nabi SAW terkait dengan aqiqah. Aqiqah nasiqah, sama ya nasiqah. Nasikah bil kaf apa? Summa dari langit ketujuh, rafa'a ila sidratil muntaha. Dari langit ketujuh, Nabi naik ke sidratul muntaha. Summa rafa'a lahu baital ma'mur. Kemudian naik lagi ke baitul ma'mur. Nah, nanti kita apa itu sidratul muntaha? Apa itu baitul ma'mur? Azanku rafa'a lahu baitul ma'mur. Nabi melihat Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu para malaikat sholat setiap waktu 70.000 malaikat. Masuk 70.000 malaikat. Kemudian malaikat ketika masuk, kemudian keluar, masuk waktu sholat berikutnya, masuk lagi 70.000 malaikat. Kemudian keluar, masuk waktu berikutnya, masuk lagi 70.000 malaikat. Malaikat yang sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak akan masuk lagi selama-lamanya. Akan terus begitu sampai hari kiamat. Untuk bayangkan bagaimana banyaknya malaikat itu. Setiap sholat 70.000 malaikat baru keluar, masuk yang baru lagi 70.000, terus begitu sejak zaman dulu sampai hari kiamat akan terus begitu. Maka tidak ada yang tahu jumlah bilangan malaikat itu. Saking banyaknya malaikat itu. Sampai-sampai dikatakan tidak tersisa di langit itu 2 jari manusia, melainkan ada malaikat di sana sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa 2 jari manusia dalam hadis. Saking banyaknya jumlah malaikat itu. Antum tahu makhluk yang paling besar yang kasat mata apa? Makhluk kasat mata yang kita lihat yang paling besar langit. Ya. Langit, tidak tahu di mana ujungnya, di mana awalnya. Sampai sekarang ilmu pengetahuan sehebat apapun, secanggih apapun, tidak belum menemukan di mana ujungnya, di mana awalnya. Nah, kemudian di sana dia seluruh bintang-bintang galaksi itu dipayungi sama langit itu. Tiba-tiba Nabi mengatakan tidak ada ukuran 2 jari manusia. Melainkan penuh sesak malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Baitul Ma'mur itu begitu. Kemudian Nabi naik lagi, thumma araja bihi ilal Jabbar jalla jalaluh. Dan Nabi SAW naik ke Al-Jabbar. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala, kan ismun min asma'illah Al-Jabbar. Jalla jalaluh, tinggi kedudukannya. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi itu sejarak qausaini aw adna. 2 anak panah atau bahkan lebih dekat. Cuma dekatnya itu. 1 anak panah paling semeter apa semeter setengah? Semeter ya? Semeter setengah. Terus 2 jarak. Bahkan Nabi kan Allah kata au adna. Bahkan bisa jadi lebih dekat. Nah, jarak antara Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila 'abdihi ma'auha, diberi wahyu wa farada 'alaihi 50 salatan. Muhammad suruh umatmu salat 50 waktu sehari semalam. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat 50 kali sehari semalam. Nabi bilang iya, iya semua, iya, ya Allah, iya 50 kali. Bayangin 50 kali ya. Faraja'a hatta marra ala Musa, sampai di bawah ketemu Musa. Faqala lahu lima amaraka. Musa tanya, dengan apa kau diperintah wahai saudaraku? Qala bi khamsina sholatan. Suruh sholat, saya disuruh sholat dan umat saya sholat 50 kali sehari semalam. Qala innaka ummataka la tatiqu dzalik. Tidak akan mampu umatmu. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa. Kembali ke Tuhanmu wahai Musa, wahai Muhammad, minta at-takhfif, minta keringanan. Minta at-takhfif li ummatik, minta keringanan untuk umatmu. Faltafata ila Jibril. Nabi melihat Jibril. Kan yang namanya Jibril kan? Lihat Jibril. Nabi. Ngapain melihat? Ka'annahu yastashiruhu fi dzalik. Kayak
ngasih kode apa? Gimana? Nah, naik Jibril gitu ya. Fa'asyara anna na'am. Kemudian Jibril ngasih kode, iya deh balik ayo. Nah, kayak gitu ya, terlebih lah begitu. Terlebih enggak sih, enggak ayo balik enggak gitu. Terlebih. Ini kan terjemah bebas. Kemudian Jibril naik, kemudian Nabi SAW naik hatta ata bihi Jabbar tabaraka wa ta'ala, Jabbar tabaraka wa ta'ala, sampai datang lagi bertemu dengan Jabbar tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi makani, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap pada posisinya. Hadza lafzul Bukhari fi ba'd turuq, ini lafaz Al-Bukhari padahal banyak jalan, dari beberapa turuk jalan. Thumma anzala hatta marra bi Musa, setelah ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikurangi, turun lagi ke Musa. Fa akhbarahu fa qala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Ditanya begini. Tapi Jibril Musa enggak lagi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, balik minta sama Allah lagi, minta keringanan, umatmu tidak akan mampu. Jangan. Falamma yazalu yataraddadu baina Musa wa baina Allah azza wa jalla. Bolak-balik antara Musa sama Allah Ta'ala ini. Rasul SAW minta keringanan ya, dikurangi 5. Bolak-balik yataraddad baina Musa wa baina Musa wa baina Allah. Antara Musa dan Allah dia bolak-balik hatta ja'alaha khamsan. Jadilah perintah sholat sehari semalam itu 5 kali. Terus Musa bilang berapa kali disuruh? 5 kali. Kata Musa, irji itulah balik lagi. Jangan 5 kali. Tak kuat umatmu 5 kali. Benar tak Musa? Benar. Banyak orang tak kuat tuh 5 kali. Bagaimana sampai tidak ketemu Musa dan kita sholat 50 kali sehari semalam? Setiap 15 menit azan, 15 menit azan. Kuat tak? 5 aja tak kuat. 5 aja tak kuat. Besar jasanya Musa ini, sampai dibilang irji ila rabbik. 5 kali itu tidak bakalan mampu umat wahai Muhammad SAW. Kembali minta sama Allah. 50 berapa? Udah kita telat. 5 aja telat. Lima aja masuk kita. Apalagi 15. Apalagi 20. Lima dong mas bro. Alhamdulillah ketemu Musa disuruh minta keringanan. Ketika dibilang berapa sholat, kau disuruh 5 sholat. Balik dah sekali lagi. Minta keringanan. Kata Nabi apa? Qad istahyaitu rabbi, malu saya Musa. Malu sama Allah, saya bolak-balik dari tadi. Qad istahyaitu rabbi walakinni arda wa aslam. Saya ridho dan saya terima sudah. Malu saya sama Allah. Seandainya balik Nabi mungkin ya. Iya sudah sekali mungkin ya. Seandainya sekali ya. Tapi ini sudah menjadi sunnatullah 5 kali. Yang waktu telu itu di mana ya? Udah ketemu Musa deh. Ketinggalan. Sekali lagi kalau waktu itu bukan Islam ya, bukan Islam. Kita boleh nggak bilang Islam waktu dulu. Islam tuh waktu 5. Kita bilang agama waktu dulu. Ya. Antum bayangin kurangin 2 sholat. Antum kurang 1 rakaat saja kafir. Saya kurangi zuhur jadi 3 rakaat. Kafir kita. Tiba-tiba antum mengatakan telu. Bagaimana tidak kafir? Keluar dari Islam, bukan Islam. Maka kita mengatakan agama waktu telu. Jangan sekali-kali terlalu bersih Islam disandarkan kepada mereka. Islam waktu telu apa? Islam adalah Islam waktunya 5. Itu agama waktu telu. Berarti jadilah sholat ini menjadi 5 kali sehari semalam. Sebab Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi sampai ia taraddadu baina Allah wa baina Musa hatta qala Nabi SAW qad istahyaitu rabbi. Saya sudah malu sama Allah. Thumma dzakara Ibnu Qayyim khilafan fi ru'yatihi Rabbahu tabaraka wa ta'ala, thumma dzakara kalaman li Ibnu Taimiyah bi hadha as-salat
wa hasal al-bahthu anna ar-ru'yatu bil 'ain lam tathbut aslan wa huwa qalu lam yaqilluhu, tidak dinukilkannya. Jadi terjadi khilaf. Apakah Nabi SAW itu, kata Ibnu Qayyim, terjadi khilaf? Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung melihat Allah langsung? Apa Nabi SAW hanya melihat bil fuad, hanya dengan hatinya? Artinya tidak melihat secara zahir langsung. Itu terjadi khilaf. Mana yang benar? Tidak lihat langsung, tidak. Karena Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah harta Rabbak? Apakah kau melihat Tuhanmu ketika waktu naik kemarin itu? Kata Nabi SAW, bagaimana aku melihat Rabbku ada cahaya di depan? Berarti tidak bisa dilihat. Kapan kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Di surga. Maka tidak bisa melihat Allah selain di surga. Semua penduduk surga melihat. Tadi itu adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Yang dikatakan nikmatnya berlezat-lezatan dengan istri-istri kita dari kalangan bidadari, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, orang-orang berbondong-bondong meninggalkan kenikmatan itu kemudian melihat wajah Allah. Dan itu adalah puncak kenikmatan. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian kama tarawna lailatal badri, sebagaimana kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, tidak berdesakan. Lihat itu jelas. Summa nazala ila qaumi fi sobah. Kemudian Nabi SAW turun di umatnya itu di subuh. Cerita bahwa Nabi SAW pernah melakukan mi'raj, pernah melakukan Isra ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini di kota Mekah ini, cerita ini. Kemudian orang-orang yang mendengar kisah tentang Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam itu, orang-orang yang sudah berislam mulai ragu. Beberapa orang mulai ragu, benar tak ini? Benar tak ini? Sampai ini menjadi momentum yang tepat untuk menggoyang imannya Abu Bakar. Datanglah Abu Jahal. Ya Abu Jahal nih, temanmu itu nambah gila itu. Dia cerita Mi'raj, naik dia ke Sidratul Muntaha. Dia cerita malam ke Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha. Kemudian ini pagi sudah ada di Mekah lagi. Apa tak gila? Kata Abu Jahal. Kata Abu Bakar As-Siddiq, benarkah Muhammad SAW yang berkata demikian? Benar. Kalau benar, sungguh aku beriman. Jangankan sebut-sebut satu malam, bahkan lebih asyad, lebih kuat, lebih apa istilahnya itu? Iya, lebih singkat dari itu. Mungkin kalau bahasa kita, seandainya Muhammad yang bilang sejam, semenit, sekejap, tapi dia yang ngomong, sungguh saya mendengarkan, saya membenarkan apa yang disampaikannya. Nah, dari sini gelar As-Siddiq itu ada yang membenarkan. Di saat orang-orang mulai ragu. Antum bayangin ya, seandainya antum hidup pada zaman itu ya. Antum hidup zaman itu, tiba-tiba ada orang bilang, saya ini nabi, saya ini menerima kabar wahyu dari langit. Dia tidak pernah baca tulis, anak yatim, tidak punya kedudukan secara status sosial. Terus kemudian bilang, ini saya nabi ini. Jangan-jangan kita tidak percaya. Jangan-jangan kita berada di barisan Abu Jahal. Maka syukur alhamdulillah kita hidup tahun ini, sekarang ini, mendapat kabar tentang wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama-ulama yang menjelaskan sehingga kita beriman. Seandainya dulu bagaimana? Makanya jangan bilang, hebat ya, sahabat-sahabat enak dijamin masuk surga. Jangan lihat itunya, dia lihat bagaimana pengorbanan, bagaimana imannya ya. Bagaimana kuat imannya. Tiba-tiba ada orang di tengah sesuatu yang terjadi mustahil pada zaman itu, pergi ke Sidratul Muntaha satu malam saja dari kota Mekah itu. Tiba-tiba banyak orang mendustakan, yang lain mengiyakan. Seandainya kita mungkin di sana hidup itu, tiba-tiba ada yang cerita begitu, jangan-jangan waliyadzubillah, jangan-jangan kita mengingkari. Maka alhamdulillah kita syukur hidup sekarang, kita membenarkan dan kita beriman. Dan insya Allah kita masuk surga. Asalkan apa tadi? Tauhidnya benar. Jangan habis waktu.
habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan kapan-kapan. Maksudnya ini sudah bulan Syaban ya. Beberapa saat lagi kita lebaran kan. Kita Ramadan, kita puasa apa? Nah, manusia ya. Tapi bihada salah satu hasil di sebuah istiqbal kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.